Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi robbi karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita semua dapat berkumpul kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Selamat malam, selamat datang kembali untuk Bapak Ibu semua peserta kelas privat tahsin untuk hari Senin malam. Ya, tidak terasa sekarang baru ke pertemuan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ibu. Nggak kerasa berarti sudah masuk ke pertemuan berapa nih, Ibu? Ada ingat nggak? 9. 9 berarti ya? Iya. Oke, alhamdulillah sudah masuk ke pertemuan 9. Jadi sudah masuk ke modul baru, ke modul C. Insya Allah materi baru lagi. Semoga semangatnya terus bersemangat, apalagi tidak terasa nanti di sekitar 30 harian lagi ya, Bapak Ibu ya. Kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu bersama, bulan yang penuh berkah. Dan ngomong-ngomong soal Ramadan, nantikan juga untuk program di bulan Ramadan, Bapak Ibu ya. Baik, dan alhamdulillah di malam hari ini pun sudah bergabung untuk Ustadz Ari Abdullah. Sudah siap Ustadz Ari Abdullah? Insya Allah siap, Kang Gisya. Dengan modul barunya Ustadz ya. Dan tadi pun untuk materi sudah kami share juga di WhatsApp grupnya. Nanti boleh sambil perhatikan di layar Bapak Ibu semua, sambil perhatikan juga untuk di modulnya ya, di malam hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita awali saja untuk kelas tahsin pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu semua ya? Baik, kalau sudah tepat, silakan kepada Ustadz Ari. Mangga Ustadz Ari. Syukran Kang Gisya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya. Terlihat segar, sehat ya. Dan luar biasa Allah takdirkan bisa ketemu lagi nih. Dan ini liburnya luar biasa, lama banget ya. Tapi insya Allah Ibu Bapak sekalian, di waktu-waktu libur itu kita tidak hanya berdiam saja, tapi melakukan suatu hal yang insya Allah untuk Bapak Ibu sekalian ya. Gimana Ibu Mardiana, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ibu Suhartini ada hadir? Suhartina bukan Suhartini. Mana? Oh ini ada 1, 2, 3. Apaan? Suhartina, Ustaz. Ya. Suhartina. Oke, afwan Bu ya. Pak Ambar. Nah, Pak Ambar gimana Pak? Hadir? Tadi Pak Ambar chat katanya ada gangguan di laptop, jadi hanya menyimak. Gitu ya? Iya, tadi saya baca chatnya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ibu Tini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah siap Bu? Insya Oke, Allah. alhamdulillah ya. Baik, luar biasa ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah berikan kesehatan ya. Sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita berthalabul ilmi dan juga insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang beristiqomah dalam belajar, apalagi mempelajari Al-Qur'an ya.
mempelajari petunjuk arah kehidupan kita yang tentunya harus kita pelajari sampai kita bisa memahami. Meskipun usia tidak sampai misalkan ya. Karena untuk mempelajari Al-Quran itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, usianya lebih panjang daripada usia kita ya. Baik, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita, senantiasa mudahkan dan lancarkan kita ketika belajar ya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana semakin kita belajar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sekarang sudah menginjak ke bulan ketiga ya, nggak kerasa ya. Iya. Di pertemuan ke-9 tuh, Masya Allah ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan kita pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat itu beda tidak keilmuannya Bapak Ibu atau ilmu yang disampaikan? Beda. 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 Terus ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 beda Bu, Pak? Iya, beda. Nah, beda. Iya. Berarti nanti saat ini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pelajaran yang beda lagi. Dalam Iya. artian naik level nih Pak Bu ya. Siap ya insya Allah ya. Dan insya Allah kita akan kondisikan dan apalagi kelas privat ini sebagaimana yang pernah saya ulang-ulang sampaikan. Di sini kelas yang mana Bapak Ibu sekalian bebas untuk bertanya dan juga semuanya akan terpantau ya, cara baca dari mulai Ibu Tini, Ibu oh ini saya lupa barusan tidak menyebutkan Eriga. Ibu Eriga, ini soalnya Iya, Asus nih. nah iya benar, belum bisa dirubah. Pantesan. Saya belum tahu cara ngerubahnya karena baru Soalnya di-update saya gitu. ya, apaan Bu ya, belum ke ini. Ibu Eriga Mereknya ya. Asus, mereknya Iya. Asus Jadi laptopnya. saya barusan lihat di chat ini nih, kolom kontaknya ya. Jadi nggak lihat gambarnya. Nah, ini pas dibuka barusan Ibu Eriga sudah ada di sini ternyata. Ya alhamdulillah. Syukran. Sehat Bu ya, alhamdulillah ya. Insya Allah, Oke, amin. apaan. Baik. Nanti dikondisikan namanya, soalnya kalau saya menghafal nama ibu-ibu itu agak susah Bu, entah kenapa gitu. Karena banyak ya. Nah, gitu. Kalau bapak-bapak itu mudah sekali ya, agak saya lebih mudah sekali untuk menghafal nama bapak-bapak, tapi kalau nama ibu-ibu di perjamaah saja Ibu Imas, yang namanya Ibu Imas ada 2, ada 3, ada 4, wah jadi agak bingung ya. Baik, afwan ya Ibu Eriga. Baik. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, materi yang akan disampaikan adalah materi terbaru dan ini yang modul A dan B sudah Ibu Bapak dapatkan? Sudah. Dapatkan? Ya, sudah yang koreksi itu yang terbaru. sudah finishing. Insya Allah latihannya sudah sesuai, tidak ada dengungan dan lain sebagainya. Jadi pelajarannya tetap di mad panjang 2 harokat. Dan itu luar biasa pengalamannya Pak Bu ya, untuk mencari latihan-latihan yang sesuai ilmu itu luar biasa ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan usaha kita memaksimalkan apa yang harus dimaksimalkan dari segi modul latihan sudah beres alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ketika di finishing ini kalau keilmuan itu akan nambah terus ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depannya di finishingnya ketika dijadikan buku. Tapi saya yakin untuk modul A dan B yang sudah di-sharekan itu sudah diperbaiki ya. Dari segi latihannya sudah sesuai. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, untuk batch yang pertama ini sebagai tahapan keilmuan, tapi jadi jariah untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga jadinya modul yang terbaru sekarang itu akan dirasakan memang oleh kelas-kelas yang berikutnya ya. Tapi insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, ini tahapannya yang tentunya lebih merasakan perjuangan di di tahsin modul A dan B ya, insya Allah ya. Baik, alhamdulillah kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini belum sempat di print out ya Ibu Eriga, yang Belum, lainnya belum, ya, Ustaz. dikarenakan baru dikirimkan. Oke, mungkin di minggu depan bisa di ini ya. Insya Allah untuk modul C ini sudah sudah di finishing juga ya. Jadi latihannya sudah sesuai. Meskipun ada satu sih ya, nanti saya perlihatkan. Ada satu latihan yang beda. Nah, oke. Jadi sekarang ada tambahan lagi nih Bapak Ibu sekalian, judulnya ya tahsin 1. Nanti ada tahsin 2, tahsin 3 sampai 7. Jadi tahsin yang kita bikinkan Bapak Ibu sekalian itu ada 7. Ini baru 1 ya. Baru 1 modul A, B, C ya, dan nanti ada D ya. Jadi
Insya Allah targetan saya di bulan ini sampai D ya dengan modul D. Nah jadi beres satu buku itu di sampai modul D ya. Nanti ada tahsin kedua, pembahasan dengungan dan lain sebagainya. Nah, tahsin 1 modul C, alhamdulillah ya, berarti pertemuan ke-9 tidak terasa ya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan tidak banyak jatuhnya Bu ya, tapi insya Allah karena tuntutan kita harus memurojaah. Karena yang paling penting itu adalah murojaah. Andai pun misalkan di antara Bapak Ibu sekalian, aduh San, lupa lagi. Lebih baik seperti itu ya daripada tidak lupa sama sekali dan tidak belajar sama sekali gitu kan ya. Kalau misalkan ibu bapak ngerasa lupa berarti pernah belajar gitu ya. Kalau misalkan lupa tidak, belajar juga tidak, berarti gimana Bu? Nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya apa itu ya, nggak bisa disimpulkan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya sebagaimana saya cantumkan selalu ya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita orang yang terbaik kata Rasulullah yang belajar dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah dalam belajar karena kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan di hadapan makhluk Allah tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah di modul C ini Bapak Ibu sekalian masih pembahasannya mad far'i. Nah sekarang baru saya akan sampaikan nih. Kalau di pertemuan sebelumnya saya belum memperdalam ini ya. Apa itu mad far'i? Nah Bapak Ibu sekalian masih ingat tidak? Mad itu ada berapa? Masih ingat tidak? Mad ada berapa Pak Bu? Silakan. Ada 7. Ada 7. Apa saja? Yang 322 itu ya. Nah, rumusnya ternyata masih hafal ya. Silakan apa Bu? 322. Fatah, Ketemu alif. Ya, ketemu terus alif. Fatah berdiri. Alif bengkok. iya. Iya, alif bengkok. Terus 2-nya. Kata berdiri. Kasroh berdiri. Asal mulia sukun. Terus 2-nya lagi. Berdiri. Doma bertemu wawu, Doma doma bertemu wawu sukun. Doma terbalik. Doma doma terbalik. terbalik. Nah, itu sebetulnya sebetulnya kurang tepat ya kalau kita membahas mad far'i ya. Baik, biar Ibu Bapak sekalian lebih paham. Jadi mad itu ada 2. Kok 2 gitu kan ya? Jadi mad itu ada 2 nih, Pak Bu. Contoh ya. Mad yang pertama itu adalah mad tabi'i. Tabi'i ya. Yang kedua yang tadi mad far'i. Nah, ya. Far'i. Itu ya. Nah, ya, mad far'i. Nah, yang ini nih. Mad far'i. Kalau mad tabi'i yang tadi kaitannya dengan mad panjang 2 harokat, Pak Bu. Tadi yang disebutkan ya 322 yang rumus 322. Saya ingatkan lagi. 3-nya itu adalah fathah. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Terus 2-nya lagi ada kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. 2-nya lagi adalah domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Nah, itu adalah mad tabi'i. Pokoknya mad tabi'i itu kaitannya dengan 2 harokat, semua 2 harokat ya. Nah, kalau mad far'i, nah sekarang kita bahas nih biar lebih mendalam Pak Bu. Nah, kita lihat di sini. Sebagaimana Imam Sulaim Al-Jamzuri dalam nazomnya dia berkata wal akharul far'iyun mauqufun ala sabab kahamzin au sukunin musjalan. Yang artinya adalah dan mad yang lain disebut dengan far'i. Mad yang lain itu apa? Mad yang selain mad tabi'i Pak Bu. Ya, selain mad tabi'i. Pokoknya mad tabi'i pahami saja 2 harokat saja gitu ya dari segi praktek ya. Saya sering mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, fokus ke praktek. Ini hanya tambahan ilmu saja. Jadi kalau misalkan, aduh saya agak pusing kalau misalkan ngebahas tentang istilah-istilah, nggak apa-apa. Karena yang saya inginkan saat ini Bapak Ibu sekalian harus lancar di praktek dulu. Kalau sudah lancar di praktek, insya Allah yang seperti ini gampang banget ya. Nah, jadi mad far'i itu Bapak Ibu sekalian, mad yang lain daripada yang 2 harokat. Berarti ada tidak yang di luar 2 harokat Pak Bu? Ada tidak? Ada apa? 4, 5, Mad dan panjang 6 berapa? harokat. 4 harokat, 6 harokat. Tuh, itu kan berarti di luar dari mad tabi'i ya. Nah, maka di sini disebutkan far'i namanya, Pak Bu. Yaitu yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Nah, yang baru Ibu Bapak pahami adalah Hamzah.
Hamzah. Coba siap testing dulu ya, kita murojaah. Siap. Siap menjawab nih Bapak Ibu sekalian. Mikrofonnya harus on dulu nih. Ya, Ya, di awal siap. itu harus on karena kita memurojaah, sudah libur serasa berbulan-bulannya padahal cuma 2 minggu Pak Bu. Tapi merasa berbulan-bulan ya. Rasa rindu ini terpaut Pak Bu ya. Alhamdulillah. Maka dari itu kan ingat dicatat nih. Slogan di Sobat Ngaji itu adalah jauh di mata, dekat Dekat di di doa. doa. Nah, itu dicatat tuh. Biar ingat selalu Sobat Ngaji nih. Itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Hamzah. 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 Oke. Kalau ini Alif. hati-hati. Alif. Kalau ini Hamzah juga. oke, Hamzah. Masya Allah, Bu Erika luar biasa ya. Sudah paham ya? Ini adalah Hamzah, ya. Yang ini Hamzah sudah jelas ya. Kalau Hamzah itu ya kepala ain deh, seperti itu ya. Kesana sebentar. Nah, ya kepala ain. Kalau misalkan Hamzah yang seperti alif berharokat ini, ya Hamzah gitu kan ya. Nah, kalau ini mas sudah jelas pasti disebutnya Hamzah. Nah, ini yang sering kali disebut alif dan disebut Hamzah. Kalau alif itu tanpa harokat, kalau Hamzah berharokat. Maka dari itu, kalau misalkan ada alif bertemu alif berharokat, nah itu baru ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan, contoh misalkan, ini huruf apa? Sebutkan. Ba. Kalau misalkan ditambah alif jadi Ba. berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Kalau ditambah Hamzah Jadi 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Oke, siap. Berikutnya. Ini apa Pak Bu? Ba. Dibaca Ba. berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Kalau saya tambah alis, hati-hati. Harokat Berapa harokat? 6. Empat ya. Hati-hati. Tetap 2 harokat. Tutup 2. Oke, tetap 2 harokat. Ingat Pak Bu, ya ini murojaah ya. Di modul A, di modul C. Di modul A atau di modul B nih? Apa Di modul yang B. pembahasan nih? Modul B ya. Ingat Modul ya. B. Siap. Satu kali lagi. Ini apa saya rubah? Ini apa? Huruf apaan agak delay. Ja. Huruf ja. Ja. Oke. Ketika ditambah alif jadi Ya. oke. Ketika ditambah alis jadi Tetap 2 Ja. harokat. Tetap berapa harokat? 2 Tetap harokat. 2 harokat ya. 2 Ustaz. harokat. Betul. Harus yakin. Karena tetap yang harokat. membuat panjang itu bukan penyebabnya alis, betul tidak? Betul. Bukan ya. Ya. Tapi yang menyebabkan apa? Setelahnya Hamzah. Ah, itu betul Hamzahnya. Baik, satu kali lagi ya. Satu kali lagi Pak Bu. Siap, satu kali lagi huruf ba lagi ya. Ketika seperti ini dibaca Ba. 2 harokat. 2 harokat. ketika di depannya Hamzah berapa harokat? Menjadi 4 atau 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. harokat. Ini apa Pak Bu? 2 Ba. harokat. 2 harokat. Ketika ada alif berharokat, Sama menjadi 4 sampai 5 harokat. ternyata alhamdulillah ya, ilmunya masih ada. Meskipun tadi ada tiba-tiba ke 6 harokat kan belum dibahas 6 harokat itu. Gak apa-apa, gak apa-apa, tenang ya. Tenang, karena apa namanya kita harus tahu dulu ya ketika murojaah. Nah, biasanya nih gini Bu, Pak, Bu ya. Kalau misalkan ketika murojaah, kalau kita misalkan bilang berarti ilmunya muncul lagi. Tapi kalau misalkan berarti muncul lagi gak Bu? Berarti gak muncul lagi tuh ya. Ya biasanya gitu kan. Kalau misalkan murojaah, iya. Nah berarti muncul lagi tuh ilmunya. Tapi kalau berarti agak mundur tuh. Siap, cukup ya. Baik, sekarang sudah paham ya. Jadi mad far'i itu ada penyebab Pak Bu. Yang menyebabkannya apa? Menyebabkannya adalah hamzah. Nah, kira-kira sekarang Pak Bu di sini ada sukun. Berarti pembahasan kita nih. Berarti yang menyebabkan lebih dari 2 harokat selain dari mad tabi'i yang disebut ini kan mad apa namanya? Dan mad yang lain ya. Yang lain itu adalah di luar dari 2 harokat. 4 sampai 5. Dari praktek saja dulu ya. Yang dibayang biar terbayang dulu dari praktek saja Pak Bu, bukan istilah ya.
Istilah ini hanya tambahan saja. Jadi kalau lebih dari 2 harokat itu disebutnya mad far'i. Jadi mad itu cuma 2, mad tabi'i dan mad far'i atau mad asli ya, mad asli dan mad far'i ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan mad far'i ini. Karena sebelumnya belum saya bahas karena memang bukan targetannya di situ ya. Baik. Bismillah Ibu ya. Nah, sebelum ke sini kita akan murojaah kembali latihan yang tentunya sudah kita ulang-ulang ya. Dan sebagaimana ini mohon maaf ya, jadi untuk rekaman Al-Kafirun yang sudah di-sharekan sudah saya dengar cuman belum saya bikinkan ya. Sebagian ada yang sudah dibikinkan, sebagian yang belum. Nah, ini mohon mohon dimaklum karena waktunya mepet banget ya. Ada tugas ini harus dibereskan. Jadi secara keseluruhan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat karena ini sebagian besar ketika membaca Al-Kafirun itu iramanya irama rumah semua. Hampir-hampir ke irama rumah lagi. Maksudnya ke irama masing-masing ya, tapi catatan yang paling luar biasa adalah tajwidnya sudah terkuasai ya. Jadi memang yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya lebih memperhatikan Bapak Ibu sekalian yang pertama adalah tajwid ya. Tajwid. Nah, jadi tajwid itu ketika Bapak Ibu mempraktekkan Al-Kafirun itu panjang pendeknya dipraktekkan. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama bukan irama, tapi irama itu nanti saya posisikan yang kedua. Nah, sedangkan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini irama yang dipolakan yang bana-bana, yang pola metode dari modul A ya, modul A, modul B sampai insya Allah modul C tetap saya ingatkan. Karena apa? Ini yang akan merubah cara baca dan juga irama yang senantiasa Bapak Ibu sekalian bacakan. Karena secara keseluruhan evaluasinya itu adalah irama. Dari irama ya. Iramanya ada yang lepas, ada yang pas juga seperti itu ya. Maka itu saya akan coba murojaah kembali dari segi irama itu ya, yaitu makomat ya, iramanya. Nah, irama. Nah, ini yang paling harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, polanya tentunya masih ingat ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Sudah mulai ditalar Pak Bu, silakan. 1, 2, 3. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Ini nanti harus betul-betul nempel di lidah kita ya, karena ini konsep pertama di metode Sobat Ngaji ini adalah pola-pola yang itu ya, sehingga nanti ketika kita nempelkan mudah sekali ketika mau Al-Fatihah, mau Al-Kafirun gitu kan ya. Contoh, bana bana baununa bina bina baini buna, bana bana baununa bina bina baini buna, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la. Nah, itu ya. Jadi otomatis nanti seperti itu. Nah, biasanya secara umum evaluasi secara keseluruhan. Jadi dari mulai bacaan pertama sudah beda tuh. Ada yang misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang seperti itu. Terus ada lagi yang iramanya bayati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang langsung ke bayati. Berarti dalam artian kebiasaan yang di rumah muncul lagi, tapi tajwid sudah terjaga, Bu. Ya, itu yang jadi nilai yang pertama ya. Kalau irama itu proses. Irama proses. Kalau misalkan baru 8 pertemuan, wah baru sedikit sekali Pak Bu ya. Ibu bapak saja ketika mendengarkan sebuah lagu gitu kan ya, secara umum ya, ketika kita muda gitu kan suka nyanyi, itu kan cepet tuh ya biasanya karena kita senang, karena kita sering mendengarkannya gitu ya. Ini pun juga sama, kita harus betul-betul sering mendengarkannya. Terus barangkali misalkan rekamannya hilang, minta lagi Pak Bu ya, karena ini senantiasa harus
perdengarkan terus, dipraktekkan terus ya. Saya pun juga sampai saat ini mempraktekannya di jalan dimanapun berada, praktekkan terus pola ini karena ini akan berubah bacaan kita. Baik, terakhir untuk murojaah dulu ya, yaitu kita baca Al-Fatihah bersama-sama Pak Bu ya. Boleh di-mute dulu, silakan ikuti saja bacaan saya. Baik, saya tampilkan ini dulu Pak Bu. Siap ya? Kita baca 2 kali polanya. Bana bana baununa binabina baini buna. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Siap, kita akan memulai Bapak Ibu sekalian materi pertama di modul C ya. Saya sajikan tentang istilah terlebih dahulu biar apa? Minimal melihat aja dulu ya. Kalau kata Ustaz Salman bengongin aja dulu gitu kan ya. Mad lazim kalimi musaqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, kira-kira saya tanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian. Minimal pernah mendengar tidak? Pertanyaannya itu aja. Pernah atau tidak, Bapak Ibu? Saya belum pernah, Ustaz. Nah, belum pernah. Oke, Ibu Eriga. Yang lainnya? Ibu Belum Tini? pernah, Ustaz. Belum pernah. Ibu Mardiana? Iya, belum pernah. Belum pernah. Ibu Suhartina? Pernah. Pernah, Ibu Suhartina. Pak Ambar, oh ya, afwan, Pak Ambar ya. Nah, itu ya. Jadi kebanyakan memang belum pernah ya. Dan mungkin ada juga yang pernah. Atau istilahnya gini, kalau ini kan mad lazim kalimi musaqal atau mad lazim musaqal kalimi, nah gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian tidak usah bingung-bingung di sini, abaikan saja, bengongin aja dulu ya. Siap, mulai mad lazim. Nah ya, nanti bagi Bapak Ibu sekalian lazim itu apa Ustadz? Nanti pokoknya bab-bab istilah di apa namanya saya sampaikan hanya sekilas saja dan tidak usah dihafalkan. Ingat, konsepnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ingat, tidak usah menghafalkan nama-nama istilah. Ya. Kok tidak usah, Ustaz? Nah, itu biasanya gini, mudah-mudahan gini, Pak Bu. Biasanya nih, kalau misalkan ya pernah mungkin saya sampaikan. Kalau misalkan ada pelang di jalan, Pak Bu, jangan tengok kiri. Kira-kira Bapak Ibu sekalian menengok ke kiri enggak? Malah nengok ke kiri, Ustaz. Malah nengok ke kiri kan? Pengen tahu Ya. sih. Kalau belajar juga mudah-mudahan gini nih, Bapak Ibu sekalian jangan dihafalkan, mudah-mudahan dihafalkan. Insya Allah, Ustaz. Oh, Ustaz, ini mah beda lagi, ngapalin mah beda lagi gitu ya. Ini biasa dulu pernah di madrasah nih Pak Bu ya, sekilas biar termotivasi nih ya. Saya buat apa namanya jawaban seperti itu. Ingat anak-anak, jangan dihafalkan. Betul Bu, tidak dihafalkan. Dan dikirain pas jangan dihafalkan, biasanya kalau ada kata jangan itu penasaran, apalagi anak-anak ya. Nah kita juga ya sama ya, jangan tengok kiri, langsung nengok ke kiri. Itu apa banyak kan di YouTube ya, jangan apa namanya, jangan lihat ke dalam, pas lihat ke dalam langsung plok sama bolu gitu ya. Nah mudah-mudahan ini juga harapannya gitu. Ibu bapak ingat jangan dihafalkan ya. Ya siap. Mad lazim. Lihat di sini Bapak Ibu sekalian,
Rumus praktis seperti biasa di metode ini ada rumus praktis mengenal tanda ya, dari mulai mad panjang 2 harokat, mad panjang 4 harokat. Coba saya tanyakan yang mad panjang 4 harokat masih ingat tidak Pak Bu? Rumusnya bisa dikenal dari apa saja? Ada 3 nih, ada tiga. Yang pertama apa? Yang ingat aja gak apa-apa. Dikarenakan memang yang paling penting praktek. Siap, coba Ibu Tini dulu. Ibu Tini, yang pertama apa Bu? Bu, ketika Ibu mengetahui mad panjang 4 sampai 5 harokat bisa dilihat ditinjau dari apa? Ibu Tini. Ada mad asli bertemu hamzah. Oke, siap. Atau yang simpelnya, Yang simpelnya ada tiga tuh, ya. Bisa ditinjau 3. Oke, Ibu Regina. Eriga, astagfirullah. Suka tertukar mulu ya, afwan Bu ya. Ibu Ya, Eriga, apa-apa. silakan. Ada 3 nih. Ya, Apa alis saja? bertemu hamzah dalam satu Satu, kata, betul. alis berharokat dalam 2 kata. Nah, ini berarti 1 ya, termasuk cara yang pertama ya. Ya, jadi cara yang pertama adalah mengenal tanda alis bertemu hamzah, tanda alis bertemu hamzah seperti apa ya, atau alif berharokat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya. Mad Ibu asli. Mardiana. Oh, ya. Ibu Mardiana. Silakan yang kedua apa Bu? Ditinjau Alis dari apa? Alis bertemu alif berharokat. Yang tadi udah sama Ibu Udah. Eriga. Ada dua lagi. Hamzah. Jadi gini. Jadi Dari warna. Nah, dari warnanya apa saja? Hijau dan biru. Hijau dan biru. Kalau hijau mad jaiz, mad wajib. Mas Jais. Biru wajib. Yang biru wajib, yang hijau jaiz. Jaiz. Satu lagi, Ibu Suhartina. Iya. Satu lagi apa? Yang bisa kita menentukan, oh itu mad panjang 4 sampai 5 harokat. Kan yang tadi sudah alis bertemu hamzah atau alis bertemu alif. Terus yang kedua tadi dari apa, Bu? Warna biru dan warna hijau. Satu lagi. Kalau ketebalan Nah, betul. Ketebalan tanda alis. Nah, kalau misalkan yang berwarna biru itu tebal tipis Pak Bu? tebal. Tebal ya, mad wajib ya. Kalau yang tipis itu warna hijau. Nah, itu ya, jaiz. ditinjau dari itu. Nah, nanti ini pun juga sama Pak Bu ya, ada tanda tertentu. Nah, siap. Mulai ke sini, mad lazim ya. Kita abaikan dulu tentang lazimnya karena tentunya nanti akan dibahas. Kita akan lebih memperdalam dari segi praktek dulu. Rumus praktis mengenal tanda panjang mad 6 harokat apabila ada tanda alis tuh. Sama Pak Bu, sama ya. Tanda alis, apabila ada tanda alis bertemu dengan tasydid. Nah, ini nih, tuh lihat. Ini yang pertama ya. Alis bertemu Tasdid. ya, ibu-ibu sekalian tuh. Alis bertemu tasdid atau alis bertemu sukun. Nah, alis bertemu sukun ya. Jadi kalau ada alis bertemu tasdid, alis bertemu sukun, maka itu termasuk mad panjang 6 harokat. Belum kebaca ya, belum kebaca. Ibu Bapak kenali dari tanda dulu. Contohnya apa? Nih, lihat tuh. Ada contohnya di sini, ada alis bertemu dengan tasdid. Ini ciri mad panjang 6 harokat. Berikutnya, ada alis bertemu sukun. Ini pun juga berapa harokat? 6. Harokat. Nah, Ibu Bapak bisa mengenal 6 harokat dari mana? Alis bertemu sukun. Nah, alis bertemu sukun. Ini berapa harokat Pak Bu? 6 harokat. Bisa kenal dari 6 harokat dari apa? Alis bertemu Dari tasdid. tanda alis bertemu sukun. Itu aja dulu ya. Ingat, jangan dihafalkan ya. Kok hafal langsung ya. Baik. Sudah ya? Nah, ini nih. Jadi cara pertama untuk mengenal mad panjang 6 harokat, kalau 4 dan 5 sudah ya, 4 sampai 5 harokat, 2 harokat pun juga udah. Sekarang 6 harokat. Ditinjau dari alis bertemu tasdid, saya ulangi, alis bertemu sukun. Ya. Ibu Eriga coba, apa saja cirinya, Bu? Alis bertemu tasdid dan alis bertemu sukun. Oke, Ibu Tini.
Alis bertemu tasdid dan alis bertemu sukun. Ibu Mardiana, Alis bertemu tasdid dan alis bertemu sukun. Ibu Suhartina, Alis bertemu tasdid dan alis bertemu sukun. sip, alhamdulillah. Yang mudah banget ya, insya Allah ya. Saya yakin ibu-ibu sekalian menjawabnya dengan lancar dan mudah, insya Allah. Nah ini karena apa perlu sekali ya? Perlu sekali mengenal lebih dekat dari segi tanda dulu, sesudah tanda baru praktek nanti ya. Nah sesudah tanda sudah dikuasai oleh ibu-ibu sekalian, ini udah ya berarti ya. Pak Ambar izin untuk menyimak saja yang lainnya. Ibu Nata, Ibu Pak. Nata, afwan. Ibu Nata baru lihat Ibu Nata. Assalamualaikum. Sehat Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Baru masuk sehat. ya tadi ya, Afwan Iya. nggak kelihatan Bu ya. Sampai sini bisa dipahami Bu apa yang disampaikan tadi atau ada yang tertinggal? Insya Allah Insya Allah ya. mengikuti. Iya. Oke, pokoknya ini aja dulu Bu ya. Alis bertemu tasdid itu mad panjang 6 harokat cirinya ya. Alis bertemu tasdid ciri mad panjang 6 harokat itu aja dulu ya. Baik, Iya. setelah itu saya akan kenalkan dulu di sini. Saya akan kenalkan dari kitab Tajwid Tuhfatul Anfal. Di sini disebutkan bahwa walazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwilan. Ya, di sini jika sukun bersambung setelah mad baik secara wasol ataupun waqaf, maka ini adalah mad lazim. Ya, bengongin aja dulu yang ini ya. Jadi nggak usah dipahami lebih dulu ya. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya ya. Pokoknya ini dalilnya ada gitu kan ya. Jadi pokoknya mad panjang 6 harokat itu ada dalilnya Bu. Ya meskipun ini agak bingung gimana maksudnya, ini ada wasol, ada wakof, maksudnya gimana, terus ada lazim, apa itu lazim? Gak apa-apa ya. Ini saya kenalkan saja dulu. Terus berkata Imam Ibnu Jazari juga sama, langsung saja ke maknanya. Di sini mad lazim itu apabila setelah huruf mad, tuh kan di sini baru nih. Kalau yang ini agak rancu ya, agak bingung, membingungkan. Di sini dipertegas di Ibnu Jazari, mad lazim itu apabila setelah huruf mad itu kan yang 7 tanda itu, Pak Bu. Ada huruf ada huruf sukun pada 2 keadaan. Nah, ini baru wasol maupun wakof. Memanjangkan 6 harokat. Disebutnya tul. Nah, sekarang saya akan kenalkan istilah sedikit ya. Ada bacaan qasr. Lebih mudahnya gini Pak Bu, kalau misalkan ibu bapak lagi safar, itu biasanya sholat digimanain? Di jamak atau di Kosor. kosor? Nah jamannya apa? Jama kosor. Nah, berarti di kosor itu apa? 2. Singkat Dua-dua ya. ringkas. Nah kosor itu adalah diringkas jadi 2. Nah ini adalah istilah kosor itu adalah istilah 2 harokat. Nah kalau di para ulama tajwid itu istilahnya qasar. Jadi kalau gini misalkan Ibu Suhartina bacanya di qasar ya. Nah berarti di 2 rekat gitu ya. Ibu Mardiana misalkan dibacanya di tul ya. Nah berarti tul itu adalah 6 harokat. Nah tul itu bayangannya ini Bu. Seperti jalan tol, itu kan panjang sekali. Nah itu apa saya yakin jalan tol itu berasal dari kata bahasa Arab tuh, tul panjang sekali gitu ya. Nah, terus misalkan yang satu lagi tawasud. Jadi tawasud itu adalah penengah, berarti di atas qasr, di bawah tul. Berarti di atas 2 harokat, di bawah 6 harokat. Nah, itu istilah ini ya, istilah tajwid yang ya sudah naik level. Karena ibu bapak sudah naik level nih, melihat dari tanda alisnya sudah mulai level C. Ya sudah oke nih, sudah siap ya menerima ilmu-ilmu yang tambahannya ya. Tapi ingat, saya lebih akan memperhatikan ibu bapak praktek. Tetap praktek karena amali dulu gitu ya. Adapun misalkan seperti ini, ya kita jalani saja dulu ya. Pokoknya kalau paham alhamdulillah berarti rezeki dari Allah. Kalau belum paham ya dibengongin aja dulu ya. Oke, siap. Dalilnya sudah ada. Sekarang kita akan praktekkan. Nah, ini pernah disepilkan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini lumayan agak panjang ya. Agak panjang, napasnya pun juga agak luar biasa ya. Nah, jadi ini bisa jadi kita bagi 2 ya. Yang pertama seperti biasa polanya segini, Bapak Ibu sekalian ya. Ini kan pola yang pertama kalau misalkan kita bagi 3 ya. Ini pelajaran bagian A ya. Bagian A. Terus berikutnya ini pelajaran bagian B ya. Kok jadi gitu?
Ini pelajaran bagian B. Dan ini pelajaran bagian C. Ya. Jadi pas banget nih, 2 harakat, 4 sampai 5 harakat, di sini 6 harakat. Ya, kita pisah-pisah dulu ya. Siap. Kita praktekkan Pak Bu. Saya 1 kali, semua 1 kali. Ya, mikrofonnya dibuka langsung saja. Bana. 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 Ini iramanya diusahakan ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan kembali, sering saya ingatkan bahwa irama pola bana itu terus dipraktekkan. Tapi harus dengan mendengar juga, ya, harus dengan mendengar juga karena biar sinkron tuh iramanya, biar tidak beda ya. Siap, ulangi. Bana. Bana. Berikutnya bagian B-nya bana. Silakan. Ingat jangan sampai lupa ya. Fathah tanwin jangan sampai lupa. Ini termasuk mad iwad, mad dibaca panjang 2 harakat. Silakan. Ya, sekarang yang baru nih. Nah, cara praktek ini Bapak Ibu sekalian, karena 6 harokat ya, kita lihat dulu. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya atau lokasinya ini ya, rumusnya ini. Nah, sebelum kita mempraktekkan di sini, kita ke sini dulu ya. Nah, saya akan sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian keterangan yang ada di sini. Ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk kita resapi ya. Salah satu di antaranya membaca mad akan sempurna dengan jalan apa Bu? Talaqi. Ada talqin, ada talaqi. Kalau talqin seperti saya misalkan tadi 1 kali, Ibu semua 1 kali. Nah, itu ditalkinkan. Ya, jadi istilah talqin itu bukan hanya untuk siapa Bu? Orang meninggal. Sakaratul Orang maut. yang sakaratul maut. Jadi ya biasanya kan kalau misalkan mendengar yuk ditalkinkan. Lah apa ditalkinkan gitu ya. Bukan kan talqin itu bukan maksudnya hanya untuk orang yang sedang sakaratul maut gitu kan ya, tapi untuk ya mentalkinkan kan, ditalkinkan nih sama ya. Nah, adapun di sini talaqi. Saya akan perringkas biar lebih mudah dipahami ya. Jadi talaqi itu adalah proses di mana ibu membaca atau peserta membaca, guru menyimak ya. Kalau ada yang kurang, ada yang keliru, maka diperbaiki. Itu bertalaki gitu ya. Nah, adapun talaki ini nanti prosesnya ada juga guru yang menyampaikan bacaan, murid mengikuti bacaan gitu ya. Nah, jadi paling sempurna ini Bapak Ibu sekalian adalah dengan jalan talaki. Maka dari itu talaki ini menurut saya sangat lebih penting sekali daripada seperti ini. Kita belajar. Ini baru dasar ya. Setelah ini Bapak Ibu sekalian harus betul-betul mencari guru offline ya, tidak hanya online. Mencari guru, terus kalau misalkan ada yang mau untuk mengajarkan kita, manfaatkan, Pak Bu. Manfaatkan ya, itu sangat penting sekali. Karena berbeda kalau talaki di online juga talaki di offline itu beda. Ya, kalau di offline itu mendengar suara kita langsung secara murni dari ciptaan Allah, yaitu telinga yang Allah ciptakan. Ya, karena kalau sudah dengan mikrofon ini sudah beda lagi ya. Dan ini mudah-mudahan suara saya nggak berubah ya dengan suara yang sebelumnya. Karena ini lagi testing mikrofon yang baru ya. Mudah-mudahan lebih Baru jelas. ya. Ya betul Bu. Kan seperti biasa, saya akan selalu memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan sehingga ibu bapak tidak akan terganggu dengan kondisi apa yang sebelumnya kita banyak kendala ya. Seperti misalkan tiba-tiba mikrofonnya hilang gitu kan ya, dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu ikhtiar kami juga di Sobat Ngaji Official, dan tentunya Bapak Ibu sekalian pun juga senantiasa harus memaksimalkan belajarnya gitu ya. Pokoknya istilah gini, selagi saya ada di sini gitu kan ya. Nah, Ibu Bapak harus betul-betul memaksimalkan gitu ya. Karena ini luar biasa ya, nasihat dari guru pun juga seperti itu. Selagi ada gurunya, antum jangan sampai lengah gitu kan ya, seperti itu. Kalau misalkan gurunya sudah nggak ada, sudah tidak ingin hadir lagi, berarti ada kendala tuh. Ya. Apakah memang tidak sabar gurunya gitu kan dan sebagainya, atau misalkan muridnya memang pada angkat koper gitu.
Ya. Baik, sekilas-sekilas ya Bapak ya. Ini agak diskusi sedikit ya. Biasa rasa rindu ini senantiasa selalu ingin mencurahkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi proses 1 minggu kemarin itu bukan liburan Pak Bu ya, bukan liburan tapi mencari yang harus dimaksimalkan gitu ya. Baik, lanjutkan ya. Nah, talaki itu adalah yakni membaca di hadapan guru. Nah, Ibu ya, di hadapan guru itu lebih sempurnanya hadapan betul-betul asli gurunya ada di situ, di hadapan Ibu, ya. Jadi itu talaki yang sesungguhnya seperti itu. Karena dikarenakan sekarang terbatas oleh waktu, terbatas oleh jarak gitu kan ya. Maka dari itu kita maksimalkan juga seperti ini, ya bertalaki dengan guru di media online, ya. Maka dari itu memang sih Bu ya sekarang itu kalau misalkan ingin buka kelas privat ataupun talaki itu memang harus dimaksimalkan di kita dulu ya. Nah setelah itu nanti peserta yang memaksimalkan. Karena sebetulnya yang kalau misalkan ingin sama-sama memaksimalkan itu lebih bagus ya. Tapi kan kita juga melihat kondisi ya. Apakah ya minimal kita harus maksimal dulu. Kalau peserta itu menyesuaikan ya, barangkali ada yang belum bisa, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan ya, di usianya yang sudah muda ya, mudanya sudah Bu, mudanya Udah sudah lewat. ya, sudah lewat. Ya jadi istilahnya yang sudah muda itu kan, apalagi alat-alat seperti ini boro-boro ya, aduh alat ini gimana gitu kan ya, terus ya tapi bisa dimaksimalkan juga sepertinya ya. Oke lanjutkan Bu, punten ya. Adapun ukuran mad dengan menggunakan ketukan. Lihat ya. Ini kan di awal kita pernah ngetuk-ngetuk huruf ya, ngetuk-ngetuk mad ya. Nah, adapun dengan ketukan ini salah satu metode, ingat, metode. Jadi sebetulnya ketika mempraktekkan tanpa metode itu biasanya, apalagi di zaman sekarang, itu biasanya enggak konsen ke situ. Ini teh 2 harokat atau 4 gitu kan ya. Minimal bisa membedakan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat itu dengan ketukan dulu. Ini salah satunya metode ya. Untuk apa? Tuh, untuk memudahkan mengukur kadar harokatnya. Ini agak misah jauh ya, nggak apa-apa. Ya, ini memang dari ininya ya. Dari settingannya seperti ini. Nah, terus ibu-ibu sekalian, mayoritas ukuran mad digunakan yakni 2, 4, sampai 6. Nah, ini yang mayoritas ya. Makanya saya lingkar ini.